Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Diva. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hadis Kebersihan. Yang pertama, pengertian kebersihan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, tubuh kita akan sehat dan kuat. Dalam syariat Islam, ketika mengerjakan sholat, diwajibkan bagi umat Islam agar bersih dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat yang dipergunakan untuk sholat. D. Hadis-hadis tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Artinya, seorang muslim telah memiliki iman yang sempurna jika dalam kehidupannya ia selalu menjaga diri, tempat tinggal, dan lingkungannya dalam keadaan bersih dan suci, baik bersifat lahiriah atau jasmani maupun batiniah atau rohani. Hadis kedua, Al-Islamu nazifu fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata nazifu. Artinya, agama Islam itu agama yang bersih. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang suci. Untuk itu, umat Islam harus menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani. Orang yang selalu bersih dan suci mengindikasikan bahwa ia telah melaksanakan sebagian dari perintah agama dan akan memperoleh fasilitas berupa surga di akhirat kelak. C. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih. Yang pertama, kebersihan lahiriah. Kebersihan lahiriah yang pertama ada kebersihan badan. Kebersihan badan ini meliputi kulit, rambut, kuku, mulut, gigi, dan telinga. Agar kulit menjadi bersih dan sehat, maka kita bersihkan dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Kebersihan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang mempunyai fungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dinginnya udara. Karena pakaian itu selalu melekat pada tubuh kita, maka kebersihan pakaian harus kita jaga baik dari najis maupun kotoran lainnya dengan cara dicuci dengan air yang suci dan mensucikan, apalagi pakaian yang dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT harus suci dari najis. Yang ketiga ada kebersihan makanan. Salah satu ciri makhluk hidup ialah memerlukan makanan dan minum. Agar makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat memberi manfaat bagi tubuh, maka harus diperhatikan tentang kebersihannya baik secara lahir maupun hakikat asal makanan dan makanan itu. Secara lahir, sebelum diolah dan dikonsumsi, bahan makanan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan secara hakikat, kita harus memperhatikan tentang halal dan tidaknya asal atau sumber makanan tersebut. Makanan dan minuman, makanan yang halal dan thayyiban. Halal artinya secara hukum Islam boleh dimakan, dan thayyiban artinya makanan dan minuman tersebut mengandung nilai gizi yang cukup dan tidak menjadikan bahaya, mudarat bagi yang mengkonsumsinya. Tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Agar kita merasa nyaman dan kerasan tinggal di dalamnya, maka rumah harus dijaga dan dirawat. Selanjutnya, tempat ibadah. Allah SWT menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Ketentuan beribadah kepada Allah telah dicontohkan lewat para utusannya, yaitu Nabi atau Rasul, baik yang menyangkut tentang tata cara maupun
mengingat yang kita sembah adalah Zat yang Maha Suci, maka tempat masjid atau mushola yang kita gunakan untuk beribadah harus dijaga kesuciannya dari najis. Selanjutnya, tempat belajar. Sekolah sebagai tempat belajar dan mengajar harus mendapatkan perhatian yang serius tentang kebersihan, kenyamanan, dan keindahannya untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, tempat umum atau lingkungan sekitar. Tempat-tempat umum yang melayani kepentingan masyarakat seperti rumah sakit, kantor perbankan, terminal bus, stasiun kereta api, bandar udara, dan pelabuhan dermaga juga harus mendapatkan perhatian yang serius tentang masalah kebersihannya. Yang kedua, ada kebersihan batinnya. Hati yang dipenuhi dengan niat dan pikiran yang buruk akan melahirkan sikap dan perbuatan yang buruk. Untuk menjaga kebersihan hati, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin berdoa kepadanya. Dengan demikian, kita tidak akan mudah berpikir buruk, apalagi melakukan perbuatan buruk. Kita selalu yakin Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Membersihkan kotoran yang melekat pada hati atau jiwa kita akibat perbuatan kita yang buruk seperti riya, takabur, suudzon, dengki, iri, sombong, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.